Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa masyayikhina bi anna Allah yaghfiru dhunubahum wa yuhdi darajatahum fil jannah. ثم إلى مؤلف هذا الكتاب السيد أحمد الهاشمي المصري رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal. Bapak-bapak jemaah Masjid Jami Darussalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka menghadiri ta'lim setiap malam Selasa, yaitu pembacaan kitab Mukhtarul Hadis. Setelah malam Selasa kemarin kita vakum sebentar, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan segala niat kita untuk datang kemari, langkah kita, hembusan nafas kita saat duduk di majelis ini menjadi sebab turunnya ampunan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah pun mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, pada sahabat, pada para tabi'in, tabi'in, juga pada seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua dicatat Allah sebagai pengikut-pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajaran, yang kelak di yaumil qiyamah kita diberikan kesempatan untuk bertemu baginda Rasul dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Hadis pada malam hari ini. Insyaallah kita baca hadis dari hadis yang ke-152. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'u alsinatakum 'anil muslimina wa idza mata ahadun minhum faqulu fihi khairan. Rawahu at-Tabrani.
Irfa'u al-sinatakum 'anil muslimina. Angkatlah olehmu lisan-lisan kalian tentang kaum muslimin. Maksudnya adalah jaga lisan kita kepada saudara kaum muslimin. Wa idza mata ahadun minhum, dan apabila meninggal salah satu dari mereka dari kalangan kaum muslimin, faqulu fihi khairan, maka katakanlah kebaikan ketika mereka meninggal. Ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah, baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kepada saudara-saudara kaum muslimin. Dan bahkan menjaga lisan itu bukan hanya kita jaga untuk saudara kaum muslimin juga, bahkan kepada orang di luar Islam pun kita suruh jaga lisan kita. Jangan kita menyakiti orang, apalagi terlebih lagi yang kita sakiti itu sesama kaum muslim. Kata baginda Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan. Salamatul insan, selamatnya manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan dia. Kalau lisannya dijaga, insya Allah selamat. Tapi sebaliknya, nggak bisa jaga lisan, maka balikannya nggak selamat. Nah, perkara menjaga lisan, ini lisan emang gampang-gampang susah, Pak. Kedengarannya mau gampang, jaga lisan, iya jaga lisan. Tapi kalau udah ngomong nih Pak, sering orang kepleset. Akhirnya sakit hati. Akhirnya putus silaturahmi. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Nah, sekarang bukan cuma jaga lisan Pak. Kalau dulu kita cuma suruh jaga lisan. Sekarang jaga lisan sama jaga jempol Pak. Maksudnya menjaga jempol. Kan kita begini mulu nih. Ya, begini mulu. WA, salah WA, sakit hati teman. Salah WA, putus silaturahmi. Karena ini lebih masalah Pak bahasa di WA sama di lisan. Kalau kita ngobrol begini nih, ketemu orangnya, kita tahu mimik muka wajahnya tuh bagaimana. Lagi ngomong bercanda, kita tahu oh ini lagi bercanda. Lagi ngomong serius, kelihatan nih orang lagi serius. Tapi kalau lewat WA, kadang kagak tahu nih orang lagi bercanda atau lagi marah. Malah tulisannya gede-gede, digedein sama dia, kapital semua. Bagaimana? Nah, jaga lisan kita. Nah, kemudian baginda Rasulullah SAW juga pernah berpesan. Kata baginda Rasul dalam satu riwayat, "May yadman li ma baina lihiyataihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Baginda Nabi, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua janggutnya dan di antara dua kakinya, maka kata baginda Nabi, admanu lahul jannah, saya akan menjaminkan surga buat dia. Maksudnya apa? Orang yang bisa menjaga lisannya, satu, lisan baina lihyataihi, antara dua jenggot, kumis sama jenggot. Berarti di sini bisa dia jaga lisannya. Kemudian dia bisa jaga baina rijlaihi. Baina rijlaihi itu antara dua kaki. Maksudnya apa? Nih, tengah-tengah, kemaluan. Dia bisa jaga lisan, dia bisa jaga kemaluan. Maka kata baginda Nabi, admanu lahul jannah, aku jaminkan surga buat dia. Gampang banget ini masuk surga.
bisa jaga lisan, bisa jaga kemaluan. Nah, maka Rasul menjamin surga pokoknya. Maka dari itu, jaga lisan itu Pak, bukan cuman ngomong kasar sama orang, jaga mulut dari ngomong kasar, bukan cuma itu Pak. Tapi menjaga lisan juga mengisinya dengan kebaikan. Tuh. Bukan jaga lisan udah. Yang penting mah orang-orang nggak sakit hati sama mulut gua. Ya udah gua diem aja. Kagak ngapa-ngapain Pak. Nggak zikir, kagak baca Quran, kagak berkata yang baik. Oh diem gitu. Bukan juga begitu. Jadi jaga lisan, benar yang pertama, jaga lisan kita dari menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, isi lisan kita dengan kebaikan. Isi lisan kita dengan baca Quran, isi lisan kita dengan zikir, isi lisan kita dengan watawasau bis sabri, watawasau bil haq, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Isi lisan kita dengan saling menasehati tentang kebenaran. Nah, kemudian lanjutan daripada hadis ini adalah wa idza mata ahadun minhum faqulu fihi khairan. Dan apabila meninggal salah satu di antara kalian, salah satu di antara mereka, yaitu saudara-saudara kita ada yang meninggal, maka sampaikanlah kebaikan tentang dirinya. Jadi kebaikannya kita ceritain. Kejelekannya kita apain? Tutup. Jangan diceritain. Kita tahu baik buruknya teman kita. Kita tahu baik jeleknya tetangga kita. Maka jeleknya kita tutup, kebaikannya kita ceritain. Harapannya apa? Kebaikannya kita ceritain. Kenapa kita suruh ceritain kebaikannya? Supaya kebaikannya itu nular sama orang lain, nular sama anak-anaknya. Nah, saya kasih contoh. Saya Tahadus bin Nirmah sering diceritakan tentang kebaikan almarhum orang tua saya. Bagaimana beliau, ini bukan cerita saya, tapi cerita-cerita orang-orang yang di sekitar di sana. Bagaimana beliau sangat baik terhadap tetangga, ringan tangan gitu. Ringan tangan bukannya kasar, ringan tangan untuk membantu orang. Banyak yang merasa kehilangan, wah ada tetangga dekat itu, udah nggak ada nih Pak Haji gitu. Gua nggak makan durian lagi dah katanya. Nggak makan durian. Rupanya dia sering dibawain durian. Terus ada lagi yang cerita anaknya sering dikasih duit. Nah, itu diceritakan tuh kepada saya. Oh dulu almarhum begini, baik sama orang. Dulu almarhum suka bantu orang. Dulu almarhum lisannya baik sama orang. Itu menjadi contoh buat orang lain, terutama buat keluarganya sendiri. Kan nanti keluarganya jadi mikir, anak-anak yang mikir, oh iya, ini kebiasaan baik almarhum. Kalau begitu, ini kebiasaan baiknya akan saya lanjutkan, akan saya teruskan kebiasaan baik. Nah, begitu juga sama orang-orang tua kita nih, Pak. Bapak kita, emak kita, engkong kita. Dulu waktu dia hidup suka berbuat baik sama orang, ibadahnya rajin, diceritakan itu kita contoh. Kita contoh sambil berharap bahwa orang tua kita itu terus mengalirkan kebaikan buat diri. Kenapa? Karena perbuatan baiknya dicontoh sama anak-anaknya. Ya Pak, baca Fatihah buat orang tua kita yang udah nggak ada. Mudah-mudahan Allah mengalirkan terus pahala buat mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan kebaikannya bisa kita lanjutkan selama kita hidup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kalau
Senang nggak Pak orang tua kita bacain Fatihah? Kita lagi ngaji, orang tua juga dapat paham. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu minan nasi salasatan, aziza qaumin zalla, wa ghaniya qaumin iftaqara, wa aliman baina juhali, rawahu al-Askari. Irhamu minan nasi salasatan, kasihilah olehmu dari 3 golongan manusia. Kasihilah olehmu 3 golongan manusia. Yang pertama, aziza qaumin dzal, orang yang mulia yang terdapat di antara orang-orang yang hina. Wa ghaniya qaumin iftaqara, orang kaya yang berada di tengah-tengah orang fakir. Wa aliman baina juhalin, dan orang alim, orang berilmu yang berada di tengah-tengah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti. Maksudnya apa? Kenapa kita kasihan sama orang-orang tersebut? Kenapa kita kasihan sama orang mulia, orang kaya, dan orang alim tersebut? Karena tugas mereka yang berat, karena mereka ada di tengah-tengah orang yang kontras dengan mereka. Pertama, orang yang mulia di antara azizal qaumin dzalla, orang mulia di antara orang yang hina. Maka tugas orang yang mulia itu adalah mengangkat derajat orang-orang yang di sekitar. Jadi kalau ada di antara kita memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki kemuliaan dalam masyarakat, punya strata derajat yang tinggi di masyarakat, maka nggak boleh diem aja. Tugasnya adalah mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya. Kalau ada di antara kita, yang kedua adalah wal ghani qaumin iftaqara, orang kaya yang ada di antara orang-orang miskin, itu juga mesti dikasihanin. Kenapa? Berat juga tugasnya. Apa tugasnya? Adalah memperhatikan nasib orang-orang yang sekitarnya. Dia orang kaya, sekitarnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka wajib bagi dia memberikan sebagian hartanya buat mereka, memberi makan orang yang kelaparan, memberi tempat berteduh orang yang nggak punya rumah. Itu kewajiban dia. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa aliman baina juhalin, orang alim, orang berilmu yang berada di tengah orang-orang yang tidak mengerti. Tugasnya dia adalah mengajarkan orang sekitarnya. Tugasnya dia adalah memberikan penerangan, mengajarkan. Ada orang nggak bisa ngaji, kewajiban dia ngajarin. Jadi kalau ada orang alim, tetangganya orang yang nggak bisa, umpamanya nggak bisa baca Quran, nggak bisa, kewajiban dia buat ngajar. Nanti perkara dia mau nggak diajarin, ya itu perkara belakangan. Yang pertama urusannya, ayo ajakin ngaji. Kalau ada orang yang nggak bisa sholat, kewajiban dia ngajarin orang itu sholat. Nanti orang berilmu bakal ditanya pada akhirat. Orang kaya pun bakal ditanya. Orang mulia bakal ditanya tentang apa? Tentang rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Kemuliaannya engkau pakai buat apa dulu di dunia? Buat sendiri? Apa buat kemaslahatan orang lain? Kekayaannya dia pakai untuk apa dulu waktu di dunia? Buat dimakan sendiri? Apa dikeluarkan buat orang-orang lain? Ilmunya dia pakai apa dulu waktu di dunia? Apa dia pakai buat sendiri? Dia nggak ajarin orang lain, atau dia sebarkan ilmunya bermanfaat buat orang banyak? Nah, maka ini secara langsung ataupun tidak langsung hadis ini menyuruh kita, kalau kita punya kelebihan itu bisa macam-macam. Kelebihan rezeki, kelebihan dia punya jabatan, kelebihan dia punya ilmu, maka
Jadikan kelebihan itu untuk bermanfaat buat orang lain di sekitarnya. Ya, kata baginda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling manfaat buat orang sekitar. Nah, maka nanti saat ditanya di akhirat, dipertanggungjawabkan, dulu ilmunya buat apa? Buat ngajar, enak. Dulu hartanya buat apa? Nih, buat bantu orang sekitar yang susah. Dulu kekuasaannya dipakai buat apa? Buat nolongin orang banyak. Nanti kalau jawabannya gitu ya. Nah, sebaliknya, kekayaan, ilmu, derajat yang tinggi itu bisa jadi musibah buat yang punya, manakala semuanya itu enggak dipakai buat manfaat di dunia. Nah, maka kita berdoa minta sama Allah, kalau Allah menitipkan rezeki sama kita, maka kita minta, ya Allah, rezeki yang manfaat buat yang lain. Kalau Allah nitipin ilmu kepada kita, ini ilmu mudah-mudahan manfaat buat orang lain. Kita dititipin jabatan, ya Allah, mudah-mudahan jabatan ini manfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Nah, itu hadis yang ke-153. Kemudian selanjutnya ke-154. Hadis ke-154. Izhadu fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nasu. Zuhudlah kamu pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain, yuhibbukan nasu, maka manusia akan mencintaimu. Nah, ini 154 ini hadis yang menerangkan tentang memerintahkan untuk zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu adalah orang yang hidupnya berorientasi, tujuan hidupnya ke akhirat, itu namanya zuhud. Sebaliknya, orang yang orientasinya dunia, apa-apa mikirnya dunia, maka itu bukan termasuk orang yang zuhud. Jadi zuhud itu orientasi hidupnya tuh akhirat. Pokoknya apa yang dilakukannya itu semuanya untuk akhiratnya dia. Namanya zuhud. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Tapi bukan berarti zuhud itu nggak boleh nyari dunia, bukan, salah. Ada yang bilang, wah harus zuhud nih katanya, ngaji harus zuhud. Besok gua nggak kerja, gua ibadah aja dah. Gua kerja jam 6, udah tenang aja itu mah. Yang penting gua ibadah dulu, zuhud dulu, kapan nggak apa-apa gua telat dah. Bukan itu. Zuhud itu mengutamakan akhirat, tapi bukan melupakan dunia. Saya mengutamakan akhirat, tapi bukan melupakan dunia. Nah, yang dilarang itu bagaimana? Orang yang mementingkan dunia, tapi lupa dengan akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya.